Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farizi dengan NPM 24 untuk 2017. Eh, saya akan membuat video penjelasan presentasi uap yang sudah saya buat. Nah, di sini ada PDF-nya. Di sini kita disuruh tuh buat program sesuai tema yang sesuai tema yang ditentukan dan dijelaskan melalui video penjelasan, ya kan. Nah, di sini ada kata uapnya itu adalah mahasiswa mengerjakan soal sesuai dengan NPM masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini karena NPM akhiran saya itu 5 sampai 7, itu kita ambil tema 3, ya kan. Nah, terus setiap mahasiswa wajib menyusun penjelasan di Google Colab untuk studi kasus berdasarkan tema yang ditentukan dan kriteria variabel input atau outputnya harus unik dan tidak boleh ada kemiripan antar mahasiswa dalam satu tema. Jika ditemukan kemiripan, nilai akan dikurangi 25 poin per mahasiswa. Nah, sistemnya juga itu harus menggabungkan fungsi logik dan sistem pakar. Lalu sistem juga wajib memiliki input manual dari user. Lalu kita tambahkan visualisasi fungsinya. Untuk pengerjaan itu di Google Colab. Oke. Terus ini disuruh untuk video penjelasannya itu di-upload ke YouTube. Dan untuk Google Colab-nya itu di Google Forum. Nah, karena di sini saya tuh tema 3 tadi itu kita prediksi risiko serangan penyakit pada tanaman stroberi. Oke, mungkin lanjut aja kita ke Google Colab yang udah saya buat. Oke, di sini kan kita itu install dan import library-nya dulu. Nah, ini udah saya run dan udah centang. Lalu di sini kita import enumnya, lalu Sky Fuzzy-nya, lalu kita dari from Sky Fuzzy tadi kita import control, lalu kita import juga matplotlib flypath-nya, lalu kita membuat variabel Fuzzy-nya. Nah, di sini udah saya tes itu kan. Lalu kita buat fungsi keanggotaan inputnya. Di sini ini ada 4 type. Di sini ada daun kuning, bercak buah, kelembapan tanah, dan kerapatan daun. Lalu ini ada fungsi keanggotaan outputnya. Di sini ada 3 tipe risiko penyakitnya, yaitu rendah, sedang, sama tinggi. Lalu di sini ada visualisasi fungsi keanggotaan, ya kan? Kalau misalnya daun menguning itu format titelnya itu fungsi keanggotaan daun menguning, lalu kita show. Lalu kalau bercak buah itu kita fungsi keanggotaan bercak buah, terus show lagi. Dan kalau kelembapan tanah itu fungsi keanggotaan kelembapan tanah dan show lagi, dan sama ya, dengan yang lain di bawahnya. Nah, ini kita udah kasih yang namanya visualisasinya, ya kan? Ini visualisasinya dari daun menguning, bercak buah, kelembapan tanah, dan ini sudah saya run, makanya udah ada visualisasi seperti ini. Oke, ini kerapatan daun, ini fungsi keanggotaan risiko penyakitnya. Nah, lalu kalau udah kita visualisasikan tadi, kita bikin yang namanya rule based Fuzzy Mamdaniya. Ini sebenarnya seperti kita tuh prediksi aja gitu kan, kayak risikonya gitu. Kita pakai rule. Nah, ini kan sudah saya run. Lalu kita input manual usernya, kita tuh bikin yang namanya print sistem prediksi risiko penyakit dalam stroberi. Kita masukkan nilai sesuai kondisi tanaman, daun menguningnya itu 0 sampai 10, lalu bercak buahnya itu 0 sampai 10, kelembapan tanahnya itu 0 sampai 100, lalu kerapatan daunnya 0 sampai 10. Lalu kita import daun, bercak, lembab, dan rapatnya. Lalu kita prediksi input dari daun menguning, bercak buah, kelembapan tanah, dan kerapatan daun. Nah, kalau kita udah bikin itu ada yang namanya hasil prediksi output risiko penyakitnya.
Nah, ini kan udah saya run di sini. Saya masukin nilai daun mengundinya itu 20, lalu nilai bercak buahnya itu 15, dan nilai kelembapan tanahnya 15, lalu nilai nilai kerapatan daunnya itu 200, dan hasil prediksinya itu skor risiko penyakit tanaman stroberi 86,67 per 100, ya kan. Kalau sudah itu kita bikin tuh yang namanya sistem pakar rekomendasinya. Ya, di sini kan ada if hasil kurang dari 40 kategorinya risikonya rendah. Kalau elite hasil kurang dari 70 risikonya sedang. Kalau else kategori risiko tinggi itu lebih dari 70. Nah, kita print kategori risikonya, lalu kita print juga rekomendasi sistem pakarnya. Nah, di sini udah ada formatnya. Kategori resikonya itu resiko tinggi, ya kan. Karena di sini dia tuh 86,67 per 100, berarti dia ini dapatnya yang kategori resiko tinggi lebih dari 70, ya kan. Nah, di sini ada rekomendasi sistem pakainya, itu satu, tanaman memiliki risiko tinggi terserang penyakit. Lalu segera pisahkan tanaman yang sakit dari tanaman sehat. Lalu kita pangkas daun yang menguning dan buang buah yang memiliki banyak bercak. Lalu kita kurangi kelembapan tanah dan hindari penyiraman berlebihan. Lalu kita gunakan fungisida sesuai dosis dan lakukan pemeriksaan rutin. Lalu jika kondisinya memburuk, lakukan konsultasi dengan penyuluh pertanian. Nah, kalau sudah kita visualisasi hasil outputnya, ya kan. Kita di sini buat yaitu namanya risiko penyakit.view sim dengan prediksi, ya kan. Nah, untuk detailnya kita tuh bikin hasil deposifikasi risiko penyakit tanaman stroberi dan plt.show. Nah, di sini ada nih yang namanya visualisasinya nih. Dengan sudah saya run ini udah muncul visualisasinya hasil deposifikasi risiko penyakit tanaman stroberinya seperti ini. Nah, ini muncullah yang namanya print. Program ini merupakan, ini untuk penjelasan aja ya. Print program ini merupakan sistem prediksi risiko serangan penyakit pada tanaman stroberi. Lalu kita print sistem menggunakan uji logik Mamdani dan sistem pakar. Lalu kita print input yang digunakan adalah tingkat daun menguning, jumlah bercak pada buah, kelembapan tanah, dan kerapatan daun. Lalu print setiap input memiliki 3 kategori uji, kemudian diproses menggunakan rule base. Lalu print output sistem berupa skor risiko penyakit dari 0 sampai 100. Lalu kita print lagi setelah skor diperoleh, sistem pakar memberikan kategori risiko dan rekomendasi perawatan tanaman. Lalu print visualisasi fungsi keanggotaan ditampilkan untuk setiap variabel input dan outputnya. Ini untuk penjelasan singkatnya dari penjelasan yang menyeluruh yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin untuk video penjelasan dari saya seperti ini aja. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.